Selamat pagi Pak Oce, dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Sisemba. Sisemba adalah tradisi adu kaki yang berasal dari Toraja, tepatnya dari Sulawesi Selatan. Sisemba itu dilakukan setiap kali panen raya. Tujuannya sebagai rasa ungkapan syukur, mengantisipasi gagal panen, sebagai hiburan buat masyarakat. Kemudian ada pandangan Alkitab yang setuju. Menurut tradisi Sisemba ini, diambil dari Mazmur 28 ayat 4-7. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian ku bersyukur kepadanya. Intinya di ayat ini yang mengajarkan tentang bersyukur, sama seperti tradisi Sisemba yang mengajarkan untuk bersyukur. Kemudian ketika ada korban atau mungkin menimbulkan kematian, maka keluarga dari korban tidak akan meminta pertanggungjawaban dari orang lain. Tradisi ini juga mengajarkan untuk tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Berikutnya, di tradisi Sisemba ini juga diharuskan untuk berpasangan. Itu tujuannya untuk belajar saling peduli dan saling mendukung satu dengan yang lain. Ketika ada satu kawan yang jatuh, maka kawan yang lainnya juga harus membantu. Berikutnya, tradisi Sisemba juga dilakukan secara massal atau bersama-sama. Dari usia anak-anak 10-15 tahun, remaja, dan juga dewasa kurang dari 50 tahun. Tujuannya dilakukan secara massal dan juga lintas daripada generasi, supaya antara kaum muda dan juga kaum tua itu nggak ada yang namanya kayak halangan seperti itu. Berikutnya, tradisi Sisemba juga ada yang menggunakan mantra, tapi tidak semuanya. Dan biasanya tujuannya untuk menambah kesaktian. Kita sebut juga dengan namanya mantra Panimbolo. Ada pandangan Alkitab yang menolak, dilihat dari 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng, nenek tua latihlah dirimu beribadah. Dari ayat ini kita diajarkan untuk tidak percaya yang namanya mantra-mantra seperti itu, karena kita hanya boleh percaya kepada Tuhan saja. Berikutnya, kita tidak boleh menyerang mereka yang jatuh. Alasannya adalah supaya kita belajar untuk bersimpati dan peduli terhadap mereka yang lemah. Oleh karena itu, ketika ada yang terjatuh, biasanya tuh ditolongin, gak diserang. Kemudian kita juga diajarkan untuk tidak menyimpan dendam. Jadi setelah permainan selesai, maka orang-orang itu tidak boleh menyimpan dendam. Mereka harus kembali berdamai. Kemudian pandangan Alkitab yang sesuai dengan tradisi ini tuh diambil dari Efesus 4 ayat 26-27 yang mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi di ayat ini tuh diajarkan supaya kita tuh tidak memendam amarah kita. Kita tidak boleh membalaskan yang jahat. Kita tuh harus membalaskan yang jahat dengan yang baik, seperti itu. Kemudian ada beberapa aturan dasar permainan mengenai Sisemba. Sisemba itu tidak boleh menggunakan tangan karena namanya adu kaki. Kemudian dilakukan secara bersamaan atau mungkin juga bergantian. Dan yang paling unik adalah Sisemba ini dilakukan di lapangan yang luas dan juga berlumpur. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.